Ipeng? Oke, terima kasih Mbak Ipeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan nikmat, karunia dan rahmatnya kita semua siang ini bisa berkumpul kembali untuk melanjutkan ibadah tadabbur bersama, yaitu mentadaburi surat Al-Muzammil yang kali ini kita melanjutkan ya, ini Al-Muzammil yang bagian kedua atau part 2. Mudah-mudahan di kajian hari ini kita bisa menyelesaikan seluruh surat Al-Muzammil sehingga kita minggu depan bisa memulai lagi dengan surat yang baru. Ya. Mudah-mudahan kita senantiasa semuanya diberikan nikmat keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mempertahankan ibadah ini secara rutin ya sampai kita kelak diwafatkan olehnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita semua guru kita Ustadz Umar Maka yang saat ini berada di Bone. Mudah-mudahan jarak yang jauh tidak menjadi halangan. Mudah-mudahan kita dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan dan kelancaran, diberikan kejelasan dan networknya bagus, jaringannya bagus sehingga kita bisa secara optimal mengambil ibroh dari kajian tadabbur kita hari ini dan mudah-mudahan kita bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, Ustadz, silahkan dimulai kajiannya. Tafadhol. Barakallahu fiik, jami'an rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala, ibu-ibu majelis Rabbani yang semoga senantiasa dalam bimbingan, taufik, penjagaan, perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hari ini bagi yang Idul Adha, lebarannya hari Ahad, maka ini adalah hari terakhir tasyrik. Saya ingin mengucapkan selamat Idul Adha, taqabbalallahu minna wa minkum, semoga awal Dzulhijjah ini menjadi kesempatan momen bagi kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, dan mudah-mudahan insya Allah di 10 pertama bulan Dzulhijjah yang Rasulullah sebutkan di antara hari-hari terbaik yang diciptakan oleh Allah, Allah sudah mampukan kita memperbanyak ketaatan, amal kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Jamaah rahmatullah, ikhwatal iman, azamallahu iyyakum ajmain. Ya. Insyaallah kesempatan ini sebagaimana sudah disampaikan oleh Mbak Ari, semoga Allah turunkan kemudahan, pertolongan bagi kita semuanya. Mentadabburi dua dari surah Al-Muzammil. Walau zaman rahmatullah, kalau kita paksakan selesai siang hari ini, insya Allah mudah-mudahan bisa. Mengingat ayat terakhir dari surah Al-Muzammil ini, ayat 20, Masya Allah. Di sini ada banyak ibrah, peringatan, ada banyak durus pelajaran yang bisa kita petik, sehingga mudah-mudahan insya Allah kalau memang Allah takdirkan tidak waktu, maka ayat 20 akan menjadi kita khususkan satu pertemuan. Tapi berharap mudah-mudahan insya Allah ada kemudahan yang Allah berikan kepada kita semuanya sehingga hari ini bisa selesai dari ayat-ayat tersisa di bagian kedua tadabbur surah Al-Muzammil ini. Sama-sama luruskan niat, kita mulai tadabbur Quran kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi'izzatihi wa jalalihi tatifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد
Allahumma arfa'na bil Qur'an, Allahumma anfa'na bil Qur'an, Allahumma 'allimna al Qur'an. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ibu-ibu Majelis Ta'lim Rabbani yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita kembali dipertemukan Allah di majelis tadabbur Quran kita ini. Yang mudah-mudahan setiap tadabbur Quran kita di majelis ini menjadi pemberat amal timbangan kita, menjadi bukti akan adanya kecintaan terhadap Al-Quran dan ayat Allah pada hati kita semuanya. Jamaah rahmatullah Allah, berulang-ulang di dalam Al-Quran Allah perintahkan, Allah ingatkan kepada orang-orang yang beriman, Allah ingatkan kepada hamba-hambanya untuk senantiasa mentadabburi ayat-ayat Allah. Afala yatadabbaruna al-Quran, tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran? Ataukah ada hijab penutup yang menghalangi hati-hati mereka? Tadabbur di antara sebab Allah mengangkat hijab penghalang penutup hati kita dari cahaya-cahaya Allah. Tadabbur di antara asbab, di antara wasilah seorang muslim bisa merasakan kedahsyatan, keagungan, kemuliaan Al-Quran. Sebagaimana tadabbur kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi adalah di antara sebab kita semakin merasakan al-barakah, keberkahan dari Al-Quran. Mudah-mudahan semua yang sudah kita sebutkan dari keutamaan tadabbur Allah karuniakan kepada setiap di antara kita. Amin ya rabbal alamin. Hari ini jamaah rahmatullah, pelajaran hidayah, petunjuk dari ayat 11 ya, sampai dengan ayat ke-20 dari surah Al-Muzammil ini. Itu berarti ada sekitar 9 ayat insyaallah akan kita tadabburi pada kesempatan kali ini. Seperti biasa, yang dirahmati Allah, kami akan membacakan surah Al-Muzammil. Mohon didengarkan baik-baik. Yang mengharapkan bacaan Quran, maka ada 2 syarat yang harus dia miliki. Fastami'u, sungguh-sungguh mendengarkan Quran. Wa ansitu, 2, tidak berbicara. Kalau ini sudah kita lakukan ketika mendengarkan Quran, sungguh-sungguh mendengarkan istima'. Yang kedua, wa ansitu, tidak berbicara. La'allakum turhamun, maka balasannya di sisi Allah adalah rahmat, kasih sayang Allah karuniakan kepada kita semuanya. Mari kita sama-sama membaca dan mendengarkan ayat ke-11 sampai dengan ayat 20, dan mudah-mudahan nanti ada jamaah yang bisa membaca terjemahannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول
فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لا تحصوا فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran. Kami berikan kesempatan kepada satu jamaah untuk membacakan terjemahan dari ayat 11 sampai 20 dari surah Al-Muzammil. Silakan. Mbak Tesi bisa bantu, Mbak Tesi. Halo Mbak Tesi. Oh, ya udah. Oke Pak Ustadz, saya bacakan terjemahannya. Ya. Terjemahan surat Al-Muzammil ayat 11 sampai ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan biarkanlah aku yang bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan, yang memiliki segala kenikmatan hidup, dan berilah mereka penangguhan sebentar. Sungguh, di sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang menyala-nyala. Dan ada makanan yang menyumbat di kerongkongan dan azab yang pedih. Ingatlah pada hari ketika bumi dan gunung-gunung berguncang keras. Dan menjadilah gunung-gunung itu seperti onggokan pasir yang dicurahkan. Sesungguhnya, kami telah mengutus seorang Rasul, yaitu Muhammad, kepada kamu yang menjadi saksi terhadapmu, sebagaimana kami telah mengutus seorang Rasul kepada Fir'aun. Namun Fir'aun mendurhakai Rasul itu, maka kami siksa dia dengan siksaan yang berat. Lalu bagaimanakah kamu akan dapat menjaga dirimu jika kamu tetap kafir kepada hari yang menjadikan anak-anak beruban? Langit terbelah pada hari itu. Janji Allah pasti terlaksana. Sungguh ini adalah peringatan. Barang siapa menghendaki, niscaya dia mengambil jalan yang lurus kepada Tuhannya.
Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau, Muhammad, berdiri sholat kurang dari 2/3 malam, atau 1/2 malam, atau 1/3-nya. Dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu. Maka Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu, bacalah apa yang mudah bagimu dan Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah. Dan yang lain berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah. Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran. Dengan rahmat Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati kita dengan rahmat Al-Quran, kita semua dan keturunan kita insya Allah. Dan semoga Al-Quran kelak akan menjadi pemberi syafaat, penolong bagi setiap di antara kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qul amin, amin ya rabbal alamin. Jamaah rahmat Allah, ibu-ibu majelis taklim Rabbani. Allahu akbar. Pekan yang lalu qadarullah ma syaa fa'al, kita tidak ditakdirkan Allah melanjutkan tadabbur Quran kita, mengingat ada musibah wafatnya salah satu dari keponakan kami. Dan hari ini pun sebenarnya Al-Faqir baru saja pulang dari bertakziah kepada salah satu sahabat kami, pimpinan pesantren di dekat rumah kami, yang tadi pagi jam 6 istri beliau, ibu pimpinan, itu juga wafat. Allahu Akbar. Saya hanya mengingatkan kepada diri saya, mengingatkan kepada jamaah akhir-akhir ini, ada banyak berita kematian yang datang kepada kita. Mudah-mudahan jamaah rahmat Allah, setiap berita-berita kematian ini menjadi pengingat bagi setiap di antara kita akan firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang berjiwa pasti akan merasakan kematian. Dan Rasulullah SAW bahkan tak jarang kita dapati akhir-akhir ini zaman rahmatullah, ada banyak kerabat kita yang tadinya masih sehat, masih mungkin komunikasi, chat, balas WhatsApp, masih sempat video call, tiba-tiba sampai kepada kita berita kematian mereka. Nabi SAW menyebutkan, inna min amaratis sa'ah, di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat, tanda-tanda dekatnya hari kiamat, an yadhhara fil ummah, akan munculnya di tengah umat, yaitu peristiwa mati mendadak, al-mautu faja'ah. Banyaknya orang yang mati mendadak tanpa sakit, tiba-tiba Allah takdirkan ada dan kematian bagi mereka. Jamaah rahmatullah, orang beriman tidak akan takut dari kematian, karena kematian bagi orang beriman awal dari kenikmatan akhirat baginya. Bagaimana tidak, jamaah rahmat Allah, Rasul mengatakan orang-orang beriman di kuburnya akan diperlihatkan kepada mereka tempatnya di surga Allah di pagi dan di sore hari. Kita hanya bisa berdoa mudah-mudahan Allah husnul khatimahkan setiap di antara kita. Jika ajal itu datang, mudah-mudahan kita termasuk yang dikuatkan, disabatkan Allah untuk menutup hidup kita. Akhir ucapan kita adalah kalimat la ilaha illallah. Jamaah rahmat Allah, surah Al-Muzammil adalah surah yang ketiga dalam urutan mushaf, sebagaimana dikuatkan oleh ulama kita.
Surah pertama adalah surah Al-Alaq yang mengajarkan kepada kita bahwa hal terpenting yang harus dimiliki seorang muslim, seorang mukmin, umat Nabi adalah al-ilm. Ia harus punya ilmu yang benar tentang Allah, tentang Rasulnya, tentang agamanya. Yang kedua, surah yang diturunkan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah surah Al-Muddathir. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir, yang mengajarkan kepada kita bahwa di antara perintah Allah kepada Nabi Muhammad dan kepada umat Nabi Muhammad untuk mendakwah ia harus punya bekal dalam dakwah. Apa bekal seorang dai ketika ia berdakwah? Bekal seorang dai ketika mendakwakan agama Allah, ketika mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan Allah dalam surah Al-Muzammil. Yang pertama adalah qumil laila illa qalila. Seorang ustaz, seorang dai itu harus kuat salat malamnya, harus kuat ibadahnya. Kenapa? Ujian dalam dakwah itu berat. Ada orang diuji dengan jabatan, diuji dengan komisaris, diuji dengan harta agar ia meninggalkan dakwah Allah, agar ia meninggalkan dakwah kemuliaan yang Allah telah berikan kepada mereka. Yang kedua, selain memperbanyak salat malamnya, di antara bekal yang harus dimiliki seorang dai, bukan mesti seorang dai, siapapun dari umat Nabi yang mengajak manusia ke jalan Allah, auzid alaihi wa rattilil Qur'ana tartila. Seorang dai, mereka yang mengajak manusia kepada kebenaran, mengajak manusia ke jalan Allah, haruslah senantiasa mendekatkan dirinya dengan memperbanyak bacaan Quran dengan bacaan yang tartil, bacaan yang benar. Yang ketiga, wadhkur isma rabbik, memperbanyak menyebut nama Allah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin wa tabattal ilaihi tabattal. Sebagaimana di antara bekal seorang yang mengajak manusia ke jalan Allah, hendaklah senantiasa memaksimalkan, menyempurnakan ibadahnya, bukan untuk makhluk, bukan untuk atasannya, bukan untuk pemimpinnya, tapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, bekal orang yang mengajak manusia ke jalan Allah adalah wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila. Senantiasa bersabar karena Allah atas setiap fitnah, tuduhan, ucapan orang-orang yang membenci kebenaran yang disuruhkan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pembahasan kita di pertemuan sebelumnya. Hari ini jamaah rahmatullah, kita akan melanjutkan insyaallah tema kedua dan tema ketiga dari surah Al-Muzammil ini, ayat 1 sampai dengan ayat 19. Jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, pada ayat 1 sampai dengan ayat 19 ini di antara pembahasan inti ayat 11 sampai dengan ayat 19 adalah ancaman Allah kepada mereka yang memusuhi dakwah para nabi. Ancaman Allah kepada mereka yang memusuhi agama Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang Allah ancamkan itu akan kita bahas. Lalu kemudian tema terakhir dari surah Al-Muzammil yaitu ayat ke-20, beberapa irsyadat, petunjuk Allah di dalam Al-Qur'an. Allahu Akbar bagi umat Nabi Muhammad, bagi kaum muslimin. Apa saja petunjuk-petunjuk Allah bagi kita semua? Allahu Akbar di ayat ke-20 ini, insyaallah mudah-mudahan Allah mudahkan tadabbur Quran kita sehingga kita semakin merasakan kedahsyatan Al-Quran, dan semoga dengan tadabbur Quran kita ini Allah membersihkan hati kita semuanya. Allah membuka penghalang, penutup hati-hati kita dari cahaya Al-Quran. Allahumma amin. Allahumma amin ya rabbal alamin.
Jamaah rahmat Allah. Di antara bentuk kemuliaan dan keutamaan dakwah adalah beratnya ujian dalam dakwah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, di antara bentuk bahwa dakwah itu ada pahala besar yang Allah janjikan adalah beratnya ujian orang-orang yang berada di atas dakwah. Fitnah, tuduhan, cacian, penjara, usaha pembunuhan akan senantiasa menjadi ujian-ujian bagi siapapun yang menyeru ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahmatullah. Coba sebutkan kepada kami nabi, rasul yang diutus oleh Allah berdakwah di tengah kaumnya yang tidak mendapatkan ujian dakwah, yang tidak mendapatkan cobaan-cobaan, rintangan-rintangan dalam dakwah mereka. Kalau saya tanya kepada seluruh jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, siapa rasul? Rasul bukan nabi. Siapa rasul yang pertama kali diturunkan Allah atau diutus Allah kepada umat manusia? Silakan kalau ada yang mau berbagi ilmu, masya Allah, sebutkan rasul pertama yang diutus oleh Allah. Ada kalau nabi pertama, ini insya Allah sudah kita sepakati, sudah kita tahu semua jawabannya. Nabi pertama yang Allah utus atau nabi pertama yang diciptakan oleh Allah adalah Nabi Adam alaihissalam. Pertanyaannya, siapakah rasul pertama yang diutus oleh Allah? Silakan. Ada jawaban dari Mbak Arisinta bahwa nabi yang pertama kali diutus Allah kepada umat manusia adalah Nabi Nuh alaihi salam. Jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang mendengarkan atau pernah mendengarkan kisah Nabi Nuh, atau coba buka surah Nuh lalu lihat bagaimana ujian dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Sampai Nabi Nuh alaihi salam itu bermunajat, sampai Nabi Nuh alaihi salam mengadu kepada Allah. Qala rabbi inni da'autu qaumi laylan wa nahara. Ya Rabb, wahai Tuhanku, aku sudah mengajak kaumku, aku sudah berdakwah di tengah kaumku pagi dan malam. Falam yazidhum du'ai illa firara. Namun dakwah yang aku sampaikan kepada mereka tidaklah menambah mereka kecuali semakin membuat mereka jauh darimu ya Allah. Sampai puncak Nabi Nuh alaihi salam, jamaah rahmat Allah, Nabi Nuh itu meminta azab untuk kaumnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Berapa lama Nabi Nuh berdakwah di tengah kaumnya? 950 tahun. Lamanya Nabi Nuh berdakwah di tengah kaumnya, di tengah umatnya. Namun yang hanya mau mendengarkan seruan, ajakan Nabi Nuh hanya 11 orang. Allahu Akbar. Majelis Ta'lim Rabbani, Masya Allah, ini baru tahun kedua kalau tidak salah. Pertama kedua ya, tahun pertama atau kedua. Hari ini Masya Allah ada 25. Nabi Nuh 950 tahun berdakwah. Lagi-lagi saya ingin mengulang-ulang pada kesempatan kali ini. Allahu Akbar, jika Allah sudah memilihmu bagian daripada yang mendakwahkan agama Allah, menyuruh manusia kepada Kitabullah, menyuruh manusia untuk meneladani Nabi Muhammad SAW, menyuruh manusia untuk memahami ayat-ayat Allah, demi Allah, itu berarti Allah sedang meninggikanmu, Allah sedang ingin memuliakanmu. Coba sebutkan kepada saya manusia-manusia mulia di dalam Al-Quran yang tidak mendakwahkan, tidak menyuruh manusia kepada kebenaran. Allahu Akbar. Bahkan di golongan para nabi dan rasul ada yang disebut dengan ulul azmi minar rusul. Ada nabi-nabi ulul azmi, rasul ulul azmi, dan itu ada 5. Kenapa 5 orang ini kemudian secara khusus disebut dengan ulul azmi minar rusul?
Karena kelima nabi tersebut, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi-nabi yang paling berat ujian dakwah mereka. Di antaranya Nabi Nuh. Berapa lama Nabi Nuh berdakwah? 950 tahun lamanya Nabi Nuh berdakwah. Yang ikut hanya berapa orang? 11. Itu pun kebanyakan dari kerabat keluarga Nabi Nuh alaihi salam. Sampai Nabi Nuh akhirnya berdoa kepada Allah menggunakan doa pamungkasnya, menggunakan doa mustajabnya. Setiap nabi itu punya doa mustajab. Semua nabi yang diutus oleh Allah telah menggunakan doa mustajab mereka, kecuali Nabi Muhammad SAW yang belum menggunakan doa mustajabnya, karena doa pamungkas, doa mustajab Nabi Muhammad ditangguhkan oleh Nabi Muhammad sampai hari kiamat. Ummati, karena umatnya, dan karena umat manusia pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala. Apa doa Nabi Nuh? Diabadikan Allah dalam surah Nuh ayat 26. Inilah doa Nabi Nuh, doa pamungkas, doa mustajabnya Nabi Nuh, yang akhirnya digunakan Nabi Nuh. Setiap nabi itu punya doa mustajab. Doa mustajabnya Nabi Nuh digunakan oleh Nabi Nuh ternyata untuk meminta agar Allah mengadab umatnya yang tidak mau mendengarkan peringatan-peringatan Allah. Wa qala Nuhur rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Wahai Tuhanku, wahai Rabbku, jangan pernah engkau biarkan di atas muka bumimu ini ada orang-orang kafir yang tersisa. Allahu Akbar. Maka ketika ketika banjir besar, ketika tsunami datang pada masa Nabi Nuh, memang nggak ada orang kafir yang tidak mengikut kepada Nabi Nuh, yang tidak beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi Nuh, kecuali dibinasakan Allah Subhanahu wa taala. Ini muqaddimah pada tema kedua surah Al-Muzammil, bahwa di antara bentuk kemuliaan dakwah adalah beratnya ujian orang-orang yang berdakwah. Tidak ada nabi, rasul yang diutus oleh Allah, mulai dari nabi pertama Nabi Adam, mulai dari rasul pertama Nabi Nuh alaihi salam, sampai penutup risalah para nabi dan rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini. Mereka orang-orang yang dipilih melanjutkan dakwah para nabi dan rasul, kecuali ada ujian-ujian berat. Kalau kita baca sejarah Nabi Musa alaihissalam yang disebutkan di dalam Al-Quran, fitnah, tuduhan, penjara, ancaman ingin dibunuh, sebagaimana itu pun yang kemudian dilalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga istiqomah dalam dakwah itu berat. Tapi mereka yang mampu dijaga, diistiqomahkan Allah, sungguh mereka telah mendapatkan kebaikan yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahmat Allah, ikhwatal iman, a'azzanallahu wa iyyakum ajmain. Di ayat 11, setelah Allah menjelaskan di ayat-ayat sebelumnya tentang bekal yang harus dimiliki oleh orang yang menyuruh manusia ke jalan Allah, di ayat ke-11 jamaah rahmat Allah, Allah memberikan ancamannya. Dharni wal mukadzibin. Kata Allah, dan biarkan aku yang bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan, yang memiliki segala kenikmatan hidup, dan berilah mereka penangguhan sebentar. Allahu Akbar. Wadharni wal mukadzibin. Ancaman Allah kepada mereka yang memusuhi dakwah para nabi dan rasul, dan memusuhi dakwah ahli waris para nabi dan rasul. Siapa ahli warisnya para nabi? Al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu adalah ahli warisnya para nabi. Maka termasuk orang yang memusuhi dakwah ulama. Kata Allah, wadharni, biarkan aku wahai Muhammad yang akan bertindak kepada siapa? Wal mukadzibin, kepada mereka yang mendustakan kebenaran. Wal mukadzibin, kepada mereka yang mendustakan para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala.
ulin na'mati wa mahilhum qalila. Allahu Akbar. Setidaknya di ayat ini jamaah rahmat Allah ada 3 tadabbur, ada 3 hidayah petunjuk, ada 3 pelajaran bisa kita petik. 1, Allah sendiri yang akan membinasakan dengan cara Allah. Mohon ditulis baik-baik. Allah sendiri yang akan membinasakan, yang akan mengakhiri dengan cara Allah setiap penentang dakwah, setiap pembenci agama Allah, setiap mereka yang memusuhi para dakwah para nabi dan rasul. Nabi Ibrahim, siapa penentang Nabi Ibrahim? Namrud. وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ. Allah, bukan Ibrahim yang membunuh, yang memerangi Namrud. Allah yang dengan caranya, kuasanya membinasakan para penentang dakwah, mereka yang memusuhi agama Allah. وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ. Maka ini penghibur, pelipur lara bagi siapapun yang menyuruh kepada agama Allah. Ini janji Allah bahwa Allah sendiri yang akan mengakhiri, membinasakan para penentang tersebut, para pendusta tersebut dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Allah membinasakan Namrud yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah binasakan hanya dengan seekor lalat yang masuk ke telinganya. وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ. Jemaah rahmat Allah. Lihat bagaimana Allah membinasakan Fir'aun yang orang Bani Israel susah membayangkan, nggak mungkin wahai Musa kita bisa mengalahkan Fir'aun yang memiliki banyak pasukan, yang memiliki kekuatan yang tidak akan pernah bisa kita lawan. Tapi Allah sudah menurunkan janjinya, وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ. Bukan Nabi Musa yang membinasakan Fir'aun, bukan orang-orang Bani Israel yang membunuh Fir'aun. Allah sendiri yang dengan cara Allah mengakhiri, membinasakan Fir'aun. Caranya bagaimana? Allah sebutkan dalam surah Yunus. Surah Yunus, وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ. Kata Allah, dan kami selamatkan Bani Israel dari kejaran Fir'aun sehingga mereka mampu melewati, menyeberangi lautan. Setelah Allah dengan kuasanya memerintahkan Nabi Musa untuk memukul ke laut dan lautan itu terbelah 2. فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ. Yang kemudian diikuti oleh Fir'aun dan tentara-tentaranya. Namun ketika mereka masuk, Allah perintahkan air untuk menenggelamkan mereka semua. Hatta idza adrakahul gharaq. Sehingga ketika Fir'aun sudah hendak, ketika sakarat sudah hendak ditenggelamkan, Allah dibinasakan Allah. Apa kata Fir'aun? Qala a'lamu annahu la ilaha ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allah warzuqna taubat ya Allah. Karuniakan kepada kami untuk senantiasa bertaubat, menyegerakan taubat kepada Allah. Fir'aun, jangan dikira Fir'aun itu tidak mau taubat. Fir'aun itu taubat di akhir hayatnya. Sayangnya tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Sudah terlambat. Taubat ketika sakaratul maut, ketika nyawa sudah sampai di tenggorokan, tidak akan pernah diterima oleh Allah. Seperti Fir'aun, ketika nyawanya sudah sampai di tenggorokannya, ketika sakaratul maut, baru mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, baru mau mengaku, aku yakin, aku tahu tidak ada Tuhan yang berhak disembah, tapi Allah tidak mampukan ia menyebut nama Allah. Sehingga disebut Fir'aun, kecuali Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Kata Allah, di lanjutan ayat surah Yunus, Al-an. Apakah baru sekarang, wahai Fir'aun, kamu mau beriman? Wa qad asaita qabl. Sementara sebelumnya engkau sudah menentang, bermaksiat.
wa kunta minal mufsidin, dan engkau melakukan kerusakan. Lanjut, jemaah rahmatullah, mengingat waktu kita yang sangat terbatas. Allah yang menjamin, berjanji untuk memberikan hukuman, menghabisi dengan cara Allah, kuasa Allah, para pendusta, mereka yang memusuhi, menentang dakwah para nabi dan rasul. Dua, ulin na'mah, ya Allah, ya Rahman. Kenapa dakwah itu berat ujiannya? Coba perhatikan di ayat ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa ciri-ciri para penentang? Apa ciri-ciri orang yang mendustakan nabi dan rasul yang diutus oleh Allah? Perhatikan ayatnya. Wadharni wal mukadzibin. Para pendusta itu ciri-ciri mereka. Ulin na'amah. Allahu Akbar. Mereka yang mendustakan agama Allah adalah mereka orang-orang yang Allah, yang ulin na'mah, yang mempunyai kenikmatan, yang Allah bukakan dunia, yang punya kekayaan, yang punya kekuasaan, yang punya banyak harta, yang bisa membeli kebijakan. Allahu Akbar. Yang bisa membeli keputusan, para pemberi keputusan, sehingga bisa memenjarakan seorang ustaz. Yang bisa melakukan segala cara dengan harta mereka, sehingga kemudian mereka bisa memberikan citra buruk kepada siapa yang tidak mau tunduk dengan maslahat mereka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ulin na'mah. Ulin na'mah. Dan ini sunnatullah. Ini sunnatullah. Selamanya. Bukan berarti juga sama sekali nggak ada orang kaya yang mendukung agama Allah. Ada. Tapi tidak banyak. Kalaupun ada, mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Tapi kebanyakan orang yang biasanya punya kuasa, punya jabatan, punya harta yang banyak, apalagi kalau kemudian kekuasaannya diambil dengan cara yang salah, apalagi kemudian hartanya sudah tidak dilihat halal haram dalam mengumpulkannya, kebanyakan orang yang Allah bukakan dunia memang tidak mau tawadhu, tidak mau merendahkan diri mereka di hadapan para nabi dan rasul. Mari sejenak buka lembaran-lembaran sejarah jemaah rahmat Allah. Siapa yang menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW selain Abu Bakar, Umar, Utsman? Bilal bin Rabah. Siapa yang tidak kenal Bilal bin Rabah? Seorang kulit hitam, rambut keriting, hamba sahaya, yang diam-diam tanpa sepengetahuan majikannya ikut majelis Nabi. Allah lapangkan dadanya untuk Islam. Lalu dengan Islam Allah tinggikan derajat maqam seorang hamba sahaya yang tadinya diperjualbelikan. Sehingga orang yang pertama kali di masa Nabi naik ke atas Ka'bah, di atas Ka'bah. Ada yang pernah masuk ke dalam Ka'bah di antara kita? Tidak ada. Orang yang pertama kali naik ke atas Ka'bah setelah Rasulullah masuk membebaskan kota Makkah adalah Bilal. Ketika Nabi masuk ke Masjidil Haram membebaskan kota Makkah, yang dicari Nabi bukan orang-orang kaya, yang dicari Nabi bukan Abdurrahman bin Auf, yang dicari Nabi sahabat Nabi miskin, hamba sahaya yang bernama Bilal bin Rabah. Aina Bilal? Lalu kemudian datang Bilal, labbaika ya Rasulullah. Lalu kata Nabi, adzin ya Bilal, kumandangkan azan dari atas Ka'bah wahai Bilal. Baru Bilal, mulailah Bilal mengumandangkan azan pertama kali dalam Islam di atas Ka'bah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Majikan Bilal yang dulu pernah menyiksa Bilal, ketika melihat Bilal di atas Ka'bah mengumandangkan azan, sampai-sampai mengatakan, siapa yang membuat si burung gagak hitam ini bisa berdiri di atas tempat yang suci tersebut. Jamaah rahmatullah, ikhwatal iman, azanallahu wa iyyakum ajma'in. Ini yang membuat dakwah itu berat. Karena ternyata yang para pendusta, ciri-ciri di antara orang-orang yang menentang kebenaran, menentang ayat-ayat Allah, ulin na'mah.
Mereka orang yang punya banyak harta, banyak kekuasaan. Bahkan Allah tegaskan di dalam Al-Quran, saya lupa di surah apa. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرُ مُجْرِمِيهَا. Kata Allah, demikianlah kami jadikan di setiap negeri pembesar-pembesarnya adalah para penentang-penentang dari kebenaran-kebenaran yang diturunkan Allah, yang dibawa oleh para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Nabi Musa, siapa yang menentang dakwah Nabi Musa? Fir'aun, sang penguasa yang didukung oleh siapa? Menteri-menterinya. Haman yang didukung oleh siapa? Miliarder, triliun, sang kaya raya. Qarun yang kemudian berani membayar seorang wanita untuk mengaku telah berzina dengan Musa alaihi salam. 3, jemaah rahmat Allah, di antara tadabbur yang Allah, di antara tadabbur, hidayah, petunjuk, pelajaran yang kita bisa petik di ayat 11 ini. Wa mahilhum qalila. Kata Allah, wa mahilhum qalila. Beri mereka tempo, beri mereka waktu untuk menyombongkan diri, untuk melakukan kezaliman, untuk membunuhi para nabi dan rasul, untuk memfitnah mereka yang menyuruh manusia ke jalan Allah, untuk membunuh mereka yang mengatakan la ilaha illallah, untuk merusak citra mereka yang tidak bisa dibeli, untuk memenjarakan mereka yang tidak mau tunduk dengan maslahat yang mereka inginkan. Wa mahilhum qalila. Kata Allah, biarkan mereka bersenang-senang dulu. Beri mereka tempo. Beri mereka tempo. Qalila. Tapi ini di sisi Allah amat singkat. Ya, amat singkat. Allahu Akbar. Jamaah rahmatullah, ikhwatal iman, azanallahu wa iyyakum ajma'in. Apa pelajaran ketiganya di ayat 11 ini? Terkadang kezaliman para penentang itu memang diberikan waktu yang lama oleh Allah untuk berkuasa, untuk melakukan kezalimannya di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Wa mahilhum qalila. Kata Allah, beri mereka tempo. Beri mereka tempo. Biarkan mereka terus melakukan. Ini pula jemaah rahmat Allah. Kembali lagi. Masih ingat bekal apa yang harus dimiliki seorang dai? Di antara bekal yang harus dimiliki oleh seorang dai, Allah sebutkan di ayat ke-10, wasbir ala ma yaqulun. Bersabarlah wahai Muhammad atas semua fitnah, tuduhan yang mereka ucapkan. Kenapa harus bersabar ya Allah? Wa mahilhum qalila. Karena terkadang penentang itu, mereka yang memusuhi para nabi dan rasul, memang Allah langgengkan sementara, Allah biarkan sementara, Allah panjangkan waktu kezaliman mereka, sehingga orang yang tidak kuat ibadahnya, tidak kuat keyakinannya, akan menjual agamanya, akan menjual akidahnya dengan harga dunia yang sedikit. Mereka yang tidak kuat kesabarannya di atas ujian dakwah ini, bisa jadi yang tadinya istiqomah tiba-tiba sudah ada di barisan mereka yang membenci agama Allah, membenci syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian jangankan kita ya, di masa Nabi Muhammad saja, ini masa Nabi, ketika para sahabat yang sudah menanti kemenangan, berjuang, berjihad di jalan Allah, tapi kok belum datang kemenangan ini. Idza jaa nasrullahi wal fath, Allah menangkan umat ini. Sehingga ketika terjadi perang Ahzab, kaum muslimin sudah dikepung di Madinah, seluruh kabilah-kabilah bersatu untuk mengepung kaum muslimin di Madinah, dan rasa takut itu sudah mulai merasuki
dada-dada orang beriman, sehingga Allah sebutkan dalam surah Al-Ahzab, wa balaghatil qulubul hanajir, sampai-sampai seakan-akan hati-hati orang beriman itu hendak keluar dan sudah sampai di tenggorokan mereka karena rasa takut mereka saat itu. Wa tadhunnuna billahi dhununa, bahkan di antara sahabat mulai ada yang berburuk sangka dengan Allah. Benar nggak sih perjuangan ini kok nggak menang-menang? Mereka lagi yang menang, mereka lagi yang ditinggikan. Sampai puncaknya, hatta yaqula ar-rasul, sampai Rasul sendiri, walladzina amanu ma'ah, dan orang-orang yang beriman bersama para Rasul, walladzina ma'ah, mata nasrullah, sampai bertanya kepada Allah, kapan kemenangan ya Allah? Mereka sudah terlalu lama berkuasa melakukan kezaliman. Allah turunkan jawaban, ala inna nasrallahi qarib. Jika seorang nabi, jika seorang dai, jika orang-orang beriman sudah tidak punya harapan kepada makhluk yang bisa menolong agama Allah, jika semua orang-orang beriman sudah tidak menemukan, sudah tidak melihat ada cara untuk memenangkan agama Allah, kecuali mengangkat tangan dan kepala mereka ke langit, meminta kepada Allah, memohon kepada Allah, maka nasrullah, kapan pertolongan ini ya Allah? Barulah setelah itu kata Allah, ala inna nasrallahi qarib, sungguh pertolongan Allah amat sangat dekat. Lanjut, jemaah rahmat Allah. Inna ladaina ankana wa jahima wa ta'aman dha qussatin wa adzaban alima. Di ayat sebelumnya kan Allah memberikan ancaman kepada para penentang, para pendusta, para nabi dan rasul dan ahli waris para nabi. Apa yang Allah ancamkan kepada mereka? Kalau tadi ancamannya, apa yang diancamkan? Allah ancamkan kepada mereka para pendusta, mereka yang memusuhi para nabi, memusuhi ahli waris nabi, memenjarakan ahli waris nabi, menyiksa ahli waris para nabi. Inna ladaina ankana wa jahima, kata Allah, sesungguhnya pada sisi kami nanti pada hari kiamat yang akan menjadi hadiah bagi mereka para pendusta. Ankana wa jahima, bagi para pendusta, kata Allah, kelak nanti ancaman mereka, nanti kelak pada hari kiamat, ankana wa jahima, mereka akan mendapatkan belenggu-belenggu dari api, wa jahima, sebagaimana ancaman kedua Allah selain belenggu dari api, ancaman Allah kepada para pendusta adalah wa jahima, api yang menyala-nyala di neraka Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang jadi contoh dalam Quran? Allah sebutkan dalam surah Al-Lahab, tabbat yada abi lahabin wa tab, yang di antara firman Allah di surah ini, wa imra'atuhu hammalatal hatab, istri Abu Jahal yang senantiasa menyebar fitnah, menyebar duri di jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Allah ancamkan kepada istri Abu Lahab? Fi jidha hablum min masad, di lehernya istrinya Abu Jahal kelak akan diikat dengan tali dari api yang terbuat dari serabut. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke, lanjut. Apa ancaman para pendusta? Angkala, belenggu. Wa jahima, api yang menyala-nyala di neraka.
yang ketika manusia semakin banyak dilemparkan ke dalam neraka, lalu Allah berkata, halim talat, wahai neraka, apakah engkau sudah penuh? Fataqulu hal min mazid. Malah sebaliknya neraka berkata kepada Allah, ya Allah, adakah tambahan, adakah orang yang kembali dimasukkan ke dalam diriku? Yang ketiga, ancaman Allah, wa ta'aman dza ghussatin. Di antara ancaman Allah bagi para pendusta, silakan kalian bersenang-senang di dunia. Ulin na'ma, silakan kalian nikmati harta yang kalian miliki di dunia ini, silakan kalian melakukan kezaliman dengan kekuasaan yang kalian miliki. Tapi ingat kata Allah, makananmu di akhirat tidak seperti makananmu di dunia ini. Di dunia ini mereka memakan makanan yang terenak yang ada. Dengan kezaliman mereka, dengan kekayaan yang Allah karuniakan kepada mereka, mereka memakan apapun yang mereka inginkan. Ya. Tapi kata Allah, itu di dunia. Karena di akhirat, makanan kalian di neraka adalah wa ta'aman dza ghussah, wa ta'aman dza ghussah. Makanan kalian nanti di akhirat adalah makanan yang akan menyumbat tenggorokan kalian. Kenapa menyumbat tenggorokan mereka? Allah sebutkan di ayat yang lain dalam surah Al-Ghasyiyah, laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Karena makanannya penghuni neraka itu adalah dhari'. Apa itu dhari'? Makanan yang berduri. Makanan berduri tidak mereka makan, mereka mati kelaparan, mereka makan. Itu adalah bagian dari azab Allah menyumbat tenggorokan mereka sehingga menyiksa mereka karena makanan itu terbuat dari duri. Tidak cukup sampai di situ. Belenggu, api yang menyala-nyala. Ya. Yang ketiga, makanan yang berduri yang akan menyumbat, menyakitkan, menyiksa tenggorokan mereka. Ya. Yang keempat, wa'adzaban alima, bagi para pendusta, kata Allah Subhanahu wa taala, bagi kalian ada azab yang sangat pedih. Adzaban alima. Dan uniknya di sini tidak disebutkan apa adzaban alima, cuma disebutkan adzaban alima dalam bahasa Arab dalam bentuk nakirah. Artinya Allahu Akbar, hanya Allah yang maha tahu betapa pedihnya siksa neraka mereka para pendusta al-mukadzibin, yang mendustakan ayat-ayat Allah, yang mendustakan dakwah para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut. Jemaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita dengarkan ancaman Allah bagi para pendusta. Yang pertama, belenggu terbuat dari api yang menyala-nyala, makanan yang menyumbat tenggorokan mereka, azab yang pedih yang hanya Allah yang maha tahu bagaimana pedihnya azab tersebut. Pertanyaannya adalah, kapan mereka akan mendapatkan ancaman Allah tersebut? Dijawab di ayat berikutnya. Yauma tarjuful ardu wal jibal wa kanatil jibalu kasiban mahila. Ancaman yang Allah sebutkan di ayat ini tentang belenggu, api yang menyala-nyala, makanan yang menyumbat tenggorokan, azab yang pedih, kelak Allah akan rasakan, Allah akan timpakan kepada para pendusta. Yauma tarjuful ardu wal jibal, ketika bumi dan gunung ini sudah digoncangkan Allah berkali-kali. Dalam surah Al-Fajr Allah berfirman, kalla idza dukkatil ardu dakka dakka, sekali-kali tidak. Jika bumi ini sudah diguncangkan Allah dengan beberapa kali guncangan,
وجاء ربك والملك صفا صفا. Lalu datanglah Tuhanmu pada hari itu dan malaikat-malaikat Allah yang bersaf-saf. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Lalu Allah perintahkan malaikat untuk menampakkan, memperlihatkan neraka jahanam kepada seluruh umat manusia di padang mahsyar. Allahu Akbar. Jadi orang beriman ahli surga, orang yang tidak beriman kafir ahli neraka. Semua manusia di padang mahsyar akan melihat neraka. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Nah, kalau itu sudah terjadi, kata Allah di ayat berikutnya dalam surah Al-Fajr, yawma idzin yatadzakkarul insan. Hari itu manusia baru menyesal. Wa anna lahu dzikra. Kita lanjut. Jamaah rahmat Allah, akhwatul iman, azanallahu wa iyyakum ajma'in. Allah kemudian memberikan satu contoh, satu model penentang dakwah terbesar yang pernah ada di atas muka bumi ini. Dari dulu, sebelum saya lanjut, apa ciri-ciri para pendusta? Ulin na'mah, punya kenikmatan, kekuasaan, harta, melimpah dan lain-lain. Jemaah rahmat Allah, maka kemudian Allah memberikan satu contoh menentang dakwah Nabi Rasul yang diutus oleh Allah. Bahkan orang ini adalah ikon, simbol. Siapa itu? Fir'aun. Fir'aun. Ini simbol, ikon penentang dakwah. Sehingga siapapun yang melakukan kezaliman setelah Fir'aun, bahkan di masa Nabi Muhammad ada salah satu kafir Quraisy yang terbesar penentangannya terhadap dakwah Nabi Muhammad, dijuluki oleh Nabi Muhammad sebagai siapa? Fir'aunnya umat ini. Nah, ini kita tes ilmu sejarah, sirah. Siapakah kemudian orang yang dijuluki Fir'aunnya umat ini atau Fir'aun di masa Nabi Muhammad? Kan ada Fir'aun di masa Nabi Musa. Ini mudah-mudahan insya Allah pernah mendengar atau kajian sirah sejarah Nabi sehingga bisa mengetahui. Siapa yang dijuluki sebagai Fir'aunnya umat ini? Al-Walid Ibn Mughirah. Masya Allah, barakallahu fiik Mbak Ari, tapi jawabannya belum benar. Bukan Al-Walid Ibn Mughirah yang dijuluki Fir'aunnya umat ini. Ketika Allah di surah ini bercerita tentang ancaman Allah bagi para penentang, kapan mereka akan mendapatkan apa yang Allah ancamkan kepada mereka, maka Allah memberikan model, ikon, contoh penentang dakwah. Bahkan orang ini adalah ikonnya pemimpin. Sehingga tidak ada orang yang melakukan kezaliman, diberikan Allah kekuasaan, lalu dengan kekuasaan tersebut ia melakukan kezaliman, melakukan kerusakan di atas muka bumi Allah, memusuhi para nabi dan rasul, atau yang mewarisi dakwah para nabi dan rasul, kecuali nanti pada hari kiamat reuniannya sama Fir'aun. Nah, siapa yang dijuluki Fir'aunnya umat ini? Abu Jahal. Jadi yang dijuluki Fir'aunnya umat ini adalah Abu Jahal, ya. Abu Jahal yang kemudian Amr bin Hisham Al-Makhzumi yang dijuluki sebagai Abu Jahalnya umat ini. Nah, Allah berikan satu contoh. Siapa penentang dakwah? Contoh penentang dakwah. Bahkan orang ini adalah penentang terbesar dakwah yang pernah ada di atas muka bumi ini. Inna arsalna ilaikum rasula. Sesungguhnya kami yang telah mengutus kepada kalian Rasul, yaitu Nabi Muhammad. Syahidan alaikum, yang akan menjadi saksi bagi kalian, wahai orang-orang Quraisy nanti pada hari kiamat. Ya Allah, ya Rahman, kalaulah bukan karena kehendak kuasa Allah, izin Allah, manusia tidak akan pernah masuk surga kecuali atas syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Inna arsalna ilaikum rasula, wahai Quraisy, sesungguhnya kami yang telah mengutus Muhammad kepada kalian sebagai utusan kami, syahidan alaikum, yang akan menjadi saksi bagi kalian nanti di hadapan Allah. Siapa yang beriman di antara mereka dan siapa yang kufur menentang dakwah para nabi Muhammad SAW. Kama arsalna ila fir'auna rasula, sebagaimana kami dulu pernah mengutus kepada Fir'aun utusan kami, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Fa'asa Fir'aunur rasul, maka Fir'aun kemudian memusuhi Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'akhadnahu akhadhan wabila, karena permusuhan Fir'aun kepada Nabi dan Rasul yang diutus yaitu Nabi Musa. Dan kita tahu bagaimana kemudian Fir'aun makarnya terhadap Nabi Musa alaihissalam, mendustakan Nabi Musa. Padahal Fir'aun sendiri yang minta bukti. Qala in kunta ji'ta bi ayah, Musa, kalau engkau bisa memperlihatkan tanda bukti kenabianmu, saya akan beriman. Jadi memang tidak ada pelaku kezaliman, penguasa zalim, kecuali engkau akan mendapati mereka adalah orang yang paling banyak berdusta dalam hidupnya, seperti Fir'aun. Qala in kunta ji'ta bi ayatin fa'ti biha, kalau kamu punya bukti tanda engkau ini nabi yang diutus, coba lihatkan. Apa yang dilakukan Musa? Fa'alqa 'asah, maka Musa melemparkan tongkatnya. Fa'idza hiya thu'ban, inna hadza sahirun alim. Ini mah cuma penyihir, saya ini penyihir. Wa akhraja yadahu fa idza hiya baydha'u lin-nadhirin. Nabi Musa mengeluarkan tangannya dari balik bajunya, maka muncul keluar. Lagi-lagi ditolak oleh Fir'aun. Sampai Allah sebutkan dalam Al-Quran, وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ, kami telah memberikan kepada Musa 9 tanda-tanda yang nyata, bukti kekuasaan Allah, bukti bahwa Nabi Musa itu adalah utusan Allah. Tapi semua tanda-tanda kekuasaan itu ditolak oleh Fir'aun, didustakan oleh Fir'aun. Nah, di antaranya juga adalah fa'arsalna 'alaihimut tufan, mereka ditimpa angin topan. Habis itu tobat, minta Nabi Musa berdoa kepada Allah agar diangkat. Kemudian diangkat angin topan itu, kembali lagi menyiksa Nabi Musa dan Bani Israel. Wal jarad, setelah selesai angin topan, lalu mereka menyiksa kembali Bani Israel. Allah kirim tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah kirim belalang menghabiskan tanaman-tanaman pertanian mereka. Mereka kemudian minta tobat lagi, lalu minta kepada Musa agar Allah mengangkat belalang tersebut. Setelah itu mereka menyiksa kembali orang-orang Bani Israel. Maka Allah kembali memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Wal qummal, Allah kirim kepada mereka kutu, kodok. Rumah mereka dipenuhi dengan kodok. Sebelumnya kutu yang memenuhi kulit-kulit mereka. Mereka kemudian minta Musa agar diangkat kembali. Lagi-lagi mereka setelah itu mendustakan ayat-ayat Allah. Yang terakhir, waddama ayatin mufassalat. Yang terakhir adalah darah. Tiba-tiba air minum orang-orang Mesir itu berubah menjadi darah. Jadi isinya itu ada darah. Sumur-sumur mereka tiba-tiba airnya berubah menjadi darah. Minuman satu-satunya minuman yang bisa diminum adalah yang ada di sumur-sumur Bani Israel, yang ada di tempat minum orang-orang Bani Israel. Apa yang terjadi? Ketika mereka mengambil air dari sumur orang Bani Israel, mereka ambil air dari rumah orang Bani Israel, sampai di tangan mereka, air yang tadinya putih bening itu berubah menjadi darah. Akan tetapi, kata Allah, fa'asa fir'aunur rasul,
Firaun mendustakan, menentang Rasul yang kami utus. Fa'akhadnahu akhdan wabila. Lalu kami memberikan siksaan yang sangat berat kepada Firaun. Tidakkah kalian wahai orang-orang Quraisy, wahai para penentang dakwah, sampai kapanpun kalian takut akan azab Allah, kalian takut akan siksa Allah yang sangat berat yang telah menimpa Firaun dan akan menimpa siapapun sampai hari kiamat yang menentang, mendustakan ayat-ayat Allah, kebenaran yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahmat Allah, akhwatal iman, azanallahu wa iyyakum ajmain. Sepertinya surah Al-Muzammil ini insyaallah akan kita bagi menjadi 3 pertemuan karena ayat 20 ini masyaallah penuh dengan ibrah pelajaran ya. Di antaranya saya kasih salah satu bocorannya, Allah senantiasa perintah kita baca Quran walau cuma sedikit dalam keadaan apapun. Bahkan dalam keadaan berperang, berjihad di jalan Allah, dalam keadaan sedang safar, Allah masih perintahkan kita faqra'u, baca sedikit, walau hanya sedikit dari Quran, walau yang mudah dari Quran, baca. Kenapa? Apa rahasianya? Ini kan kita bahas insyaallah pada pertemuan berikutnya. Sebagai penutup jalan rahmat Allah, Allah menutup penggalan kedua dari surah Al-Muzammil ini setelah Allah memberikan ancamannya kepada para penentang. Dan Allah menyebutkan apa saja yang akan menjadi ancaman Allah kepada mereka. Lalu kapan mereka akan mendapatkan ancaman tersebut? Lalu Allah memberikan contoh manusia yang paling besar penentangannya terhadap Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah. Siapa itu? Firaun. Dan beratnya ternyata Masya Allah, jamaah yang dirahmati Allah, subhanallah. Kenapa dakwah itu berat? Karena Allah sebutkan di sini ulin na'mah, para penentang dakwah itu orang-orang kaya, orang-orang yang punya kekuasaan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Tapi bukan berarti tidak ada orang kaya yang Allah pilih, ada, tapi tidak banyak. Nah, di ayat 16, ayat 17 sampai ayat 19, dengan rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, 3 ayat ini Allah memberikan peringatan kepada orang-orang Quraisy, sebagaimana ini peringatan kepada kita semuanya, peringatan kepada saya, peringatan kepada setiap di antara kita akan dahsyatnya peristiwa hari kiamat. Dan hari kiamat bukti kebenaran janji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga di antara penyesalan yang tidak bermanfaat itu ada 3. Ada penyesalan yang tidak akan pernah bermanfaat ketika orang itu menyesal di waktu tersebut. 1, indama yugharghir, ketika ruhnya sudah sampai di tenggorokan. Kalau baru dia mau menyesal, sudah tidak akan bermanfaat bagi Allah. 2, penyesalan yang tidak akan pernah bermanfaat adalah setelah matahari terbit dari barat. Hari ini alhamdulillah matahari masih terbit dari timur. Maka siapapun yang ingin menyesali setiap maksiat, kesalahan, khilaf yang pernah kita lakukan, menyesallah, menangislah di hadapan Tuhanmu atas setiap dosa-dosa yang kita lakukan. Semoga Allah mengampuni kita semuanya. Menyesallah, karena penyesalanmu hari ini masih bermanfaat untukmu. Sebelum roh sudah sampai di tenggorokan, sebelum matahari terbit dari barat. Yang ketiga, penyesalan yang tidak akan pernah bermanfaat, jangan rahmat Allah, ketika sudah disiksa di neraka Allah. Arjina na'mal salihah. Orang-orang yang disiksa di neraka itu akan berteriak, keluarkan kami, kembalikan kami di dunia, kami berjanji melakukan amal saleh. Ya Allah. Bahkan di antara mereka ada yang berusaha bicara dengan Allah. Rabbana akhrijna, wahai Tuhan kami menyesal, keluarkan kami. Tapi Allah tidak mau mendengarkan mereka, Allah tidak mau melihat mereka. Bahkan Allah tidak mau melihat mereka. Maka mereka kemudian Malik,
kepada Allah, sampaikan kepada Tuhanmu agar kami dimatikan saja di neraka. Sayangnya di neraka sudah tidak bermanfaat. Di neraka mereka tidak bisa mati karena kata Allah, la yamutuna fiha wa la yahya. Dahsyatnya azab Allah di neraka, mereka tidak akan pernah mati dan juga tidak akan hidup. Di surah ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah, wahai umat Nabi yang Allah masih terangi hatimu dengan cahaya iman, mari sejenak dengarkan peringatan Allah tentang dahsyatnya peristiwa hari kiamat. Fakaifa tattaqun? Bagaimana kalian mengatakan takut kepada Allah? Fakaifa tattaqun? Wahai umat Nabi, bagaimana engkau mengaku engkau adalah orang yang bertakwa? Wahai orang-orang kafir Quraisy, bagaimana kalian mengatakan kalian adalah orang beriman, kalian adalah orang yang bertakwa? In kathartum yawman yaj'alul wildana shiba. Bagaimana kalian mengaku bertakwa kepada Allah kalau kalian tidak percaya, mendustakan hari kiamat? Yaj'alul wildana shiba. Hari kiamat kata Allah, jemaah rahmatan Allah Subhanahu wa taala, yang ketika itu terjadi, ketika terjadi hari kiamat, yaj'alul wildana shiba. Anak-anak kecil hari itu tiba-tiba memutih semuanya, berubah semuanya. Ya Allah, ya Rahman. As-sama'u munfatirun bih, kana wa'duhu maf'ula. Ketika sangkakala ditiup, ketika guncangan hari kiamat sudah mulai terjadi, anak-anak kecil yang tadi rambutnya hitam tiba-tiba berubah semuanya karena takut. As-sama'u munfatirun bih. Bagaimana anak-anak tidak takut? Yang terbelah bukan bumi saja. As-sama'u munfatirun bih. Langit yang tadi kelihatan kokoh tiba-tiba bergemuruh dan terbelah. Allahu Akbar. Baru atap rumah kita saja yang kemudian runtuh, kita sudah kabur meninggalkan rumah. Tasawwar ya ummat Allah, ya ummatal Islam. Bayangkan wahai hamba Allah, bayangkan wahai umat Nabi Muhammad SAW, kalau yang terbelah hari itu adalah langit Allah Subhanahu wa taala. Semua ini ada peringatan kata Allah. Barang siapa dia mau sampaikan peringatan ini sebagai peringatan, ini yang akan membuat kita ittakhadha ila rabbih sabila, berada di jalan yang lurus. Allahu Akbar. Inna dzikra, peringatan Allah yang Allah sebutkan di surah ini, ya, adalah peringatan. Dan siapapun yang mendengarkan, mengimani, mengambil pelajaran dari peringatan ini, faman syaa'a ittakhadha ila rabbi sabila. Barang siapa yang mengikuti peringatan Allah dalam Al-Quran, mereka lah yang akan berada di jalan yang lurus menuju perjumpaan dengan Allah. Sebaliknya, barang siapa yang mendustakan peringatan ini, barang siapa yang menyampingkan Quran, barang siapa yang melalaikan Quran, meninggalkan Quran, bagaimana mungkin mereka bisa menemukan rute jalur yang benar menuju perjumpaan Allah. Dan mudah-mudahan jemaah rahmat Allah, kita termasuk yang mengambil ibrah, pelajaran dari peringatan-peringatan Allah yang disebutkan di dalam surah ini. Allahumma amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dengan demikian alhamdulillah kita sudah selesai dari tadabbur Quran kita, bagian kedua dari surah Al-Muzammil. Mudah-mudahan ada ibrah, ada pelajaran yang sudah Allah karuniakan kepada kita semua.
Mudah-mudahan tadabbur hari ini semakin melembutkan hati kita, semakin menerangkan hati-hati kita semua jemaah rahmat Allah, semakin melembutkan hati-hati kita sehingga kita termasuk orang-orang yang ketika membaca ayat-ayat Allah, inna hadhihi tadhkirah, Allah getarkan hati-hati kita semuanya. Kita termasuk orang-orang yang Allah sudah lembutkan hatinya sehingga ketika membaca ancaman-ancaman Allah ini akan membuat kita takut berderai air mata. Faman syaa takhadha ila rabbihi sabila. Dan semoga kita termasuk yang punya kemauan, kehendak, usaha, keinginan untuk senantiasa menjadikan Quran pengingat, tazkirah bagi setiap di antara kita. Barakallahu fikum, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semua kebaikan datangnya dari Allah. Jika ada kesalahan itu murni dari saya. Sebelum kita buka sesi tanya jawab, kita tutup dulu majelis kita. Bisa jadi di antara jemaah ada yang punya hajat, sehingga ketika dia meninggalkan majelis ini, semoga Allah sudah menyempurnakan pahala majelis ilmu untuknya. Sama-sama kita baca doa kafaratul majlis. Kita baca dulu surah Al-Asr. Saya minta kepada Mbak Ari aktifkan seluruh mikrofon dan mengajak seluruh ibu-ibu yang dirahmati Allah sama-sama kita baca surah Al-Asr seperti sahabat Nabi ketika mereka bertemu sebelum berpisah saling berpesan berwasiat dengan membacakan surah Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bis sabr. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kami buka sesi tanya jawab jika ada pertanyaan. Atau kalau ada doa dulu, mengingat ya sambil kita doa dan menunggu pertanyaan dan menunggu waktu masuk sholat asar untuk waktu Bone dan sekitar. Ya. Pak Ustadz, ini kebetulan. Ya, silakan Bari. Iya, kebetulan kita bisa baca doa bersama. Jadi ini saya mau titip doa untuk teman kami, Ibu. Ini saya tulis di chat ya Pak Ustadz namanya. Baru saja wafat kemarin, Ibu Aida Rashid binti Rashid Muhammad Basir. Pernah hadir di majelis kita? Mungkin di Almarhamah ya. Sepertinya. Siap. Ibu Aida Rashid binti Rashid Muhammad Basir. Sama-sama kita doakan insyaallah. Ya Allah. Ya, untuk yang juga dengan penyakit ya Pak Ustadz. Ini banyak sekali yang kena COVID. Siap. Iya. Kenapa? COVID naik nih Pak, jadi banyak ini tetangga, teman-teman yang juga sedang diuji dengan penyakit. Kita doakan saja ya Allah. Semuanya. Ya Rahman. Siap. Jamaah rahmatullah, ibu-ibu majelis taklim Rabbani yang semoga senantiasa dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah. Sejenak kita doakan saudara-saudara kita satu-satu meninggalkan dunia ini. Kita pun pasti juga akan meninggalkan dunia ini. Hari ini kita mendengarkan berita wafatnya Ibu Aida. Demi Allah, kelak akan datang hari, akan datang masa di mana orang-orang yang mengenalmu, di mana orang-orang yang mengenal saya akan mendengarkan berita kematian saya, berita kematian kita semua. Mudah-mudahan ketika itu terjadi, Allah tidak matikan kita kecuali dimatikan dalam keadaan Islam, menjadi pengikut Nabi, dijauhkan dari segala bentuk kesyirikan. Akhir ucapan kita adalah kalimat la ilaha illallah. Mari kita doakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihi wa afu an. Ya Allah, ya Rahman, ya wasi'al karam, ya sami'al du'a. Untuk Ibu Aida dan semua umat Nabi yang Engkau wafatkan, tetapkan ajal umur mereka. Ampunkan dosa-dosa mereka ya Allah. Maafkan setiap khilaf mereka ya Allah. Engkau yang maha luas ampunanmu. Engkau yang maha pengasih lagi maha penyayang ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim. Berikan kepada mereka tempat-tempat terbaik ya Allah.
Jadikan kuburan-kuburan mereka dan kuburan kedua orang tua kami taman-taman surga. Ya Allah, ya Rahman. Jadikan mereka mampu melihat, memandang tempat tinggal mereka di surga, di pagi dan di sore hari, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rabban Nas. Engkau yang telah menurunkan penyakit, yang Engkau pula ya Allah dengan rahmat menurunkan penyembuh, obat atas setiap penyakit yang Engkau tetapkan bagi umat manusia. Ya Rabban Nas, wahai Tuhan manusia, kepadamu manusia menyembah. Ya Rabban Nas, wahai Tuhan manusia, kepadamu kami semua makhluk bersandar. Ya Allah, untuk saudara-saudara kami, sahabat, kerabat, jamaah Majelis Ta'lim Rabbani Al-Marhamah, dan seluruh sahabat kerabat kami yang saat ini sedang sakit. Ya Allah, anugerahkan kesembuhan bagi mereka ya Allah. Segerakan kesembuhan bagi mereka ya Allah. Kesembuhan yang tidak meninggalkan rasa sakit. Rabbana ighfir lana wa liwalidina Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, setelah Engkau cintakan kami kepada Quran, ya Allah, setelah Engkau berikan hidayah kepada kami, ya Allah, teguhkan, kuatkan hidayah Quran, hidayah Islam kepada setiap di antara kami. Jangan matikan kami ya Allah kecuali Engkau telah matikan kami dalam keadaan Islam. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Ya Allah, dulu ibu kami, ayah kami, Allah belum mengenal majelis taklim, belum mengenal majelis tadabbur. Di antara orang tua kami mungkin belum mengenal tentang majelis tafsir Quran. Ya Allah, tidaklah kami bisa duduk tadabbur pada kesempatan kali ini kecuali ada usaha pengorbanan kedua orang tua kami. Maka jadikan di antara ketaatan-ketaatan kami ya Allah pada siang hari ini pemberat, penerang kuburan-kuburan mereka dan pemberat amal catatan mereka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan yang ingin bertanya. Ibu-ibu. Silakan, ibu-ibu ada yang mau bertanya? Ya. Jadi Pak Ustaz. Assalamualaikum. Gimana rahmatullah jika memang Assalamualaikum. tidak ada pertanyaan? Pak Ustaz. Oh, ini Pak Ibu Wanda ya? Ya. Ibu Wanda atau Ibu? Ya, Ibu Wanda. Maaf, Assalamualaikum Pak Ustaz. Saya mau bertanya yang tadi dikatakan oleh Pak Ustaz mengenai ulul azmi itu apa itu? Salah. Ulul azmi itu apa ya definisinya, itu maksudnya apa ya? Ya. Ulu al-azm minar rusul adalah rasul yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari rasul nabi-nabi yang diutus oleh Allah. Mereka ini adalah nabi, rasul yang memiliki kedudukan lebih tinggi sehingga dijuluki sebagai ulul azmi minar rusul. Itu pengertiannya. Oke. Namun yang menjadi pertanyaan, kenapa mereka yang dipilih? Kenapa bukan yang lain? Ya, itu dia. Jawabannya, karena 5 nabi ini, rasul ini adalah yang paling berat ujiannya. Ya, siapa yang paling berat ujiannya? Nuh. Lalu kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan puncaknya adalah, atau kemudian zaman rahmat Allah, Nabi Ibrahim itu sebelum Nabi Muhammad, mohon maaf. Dan yang paling berat ujiannya adalah dari semua nabi dan rasul yang diutus oleh Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, silakan. Ada yang bertanya? Izin bertanya Ustaz. Iya, ini banyak Bu ayat Yayu di Quran menggambarkan sosok zalim dengan Fir'aun. Sejatinya Fir'aun itu karakter, sosok manusia atau sifat? Masya Allah. Ya, jamaah rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala. Tahukah kita bahwa di Quran itu tidak ada nama orang yang buruk?
Ada yang mau membantah sampai di sini? Quran itu kitab suci, panduan hidup. Tak pantas orang zalim, manusia jahat, buruk disebut, diabadikan namanya dalam Quran ini. Ustaz, tapi terus yang nama-nama yang di Quran itu, tabat yada Abi Lahab, Haman, siapa lagi? Korun. Firaun. Korun, Firaun. Itu kan nama orang-orang buruk. Jamaah rahmatullah. Allah. Ya. Yang disebutkan itu gelarnya, bukan namanya. Bukan nama aslinya. Abu Lahab itu bukan nama aslinya. Nama asli Abu Lahab itu Abdul Uzza. Abdul Uzza. Firaun itu gelar. Semua penguasa Mesir itu raja. Semua penguasa Mesir atau raja Mesir itu dijuluki Firaun. Jamaknya Faraina. Sehingga Quran itu nggak ada nama orang yang buruk. Sementara nama orang yang baik, orang soleh, terang-terangan disebutkan dalam Al-Quran. Ya Adam, ya Ibrahim, wa qala Nuh, ya Musa, ya Isa, Muhammadur Rasulullah. Adapun jamaah rahmatullah, kalau tadi yang ditanyakan itu apakah Firaun itu yang berulang-ulang disebutkan, dikisahkan dalam Quran, karakterkah atau sifat? Jawabannya adalah karakter, sosok, tokoh. Ya. Yang siapapun memiliki sifat karakter Firaun ini akan mendapatkan apa yang Allah ancamkan kepada Firaun yang hidup di masa Musa alaihissalam. Bukan cuma itu, mereka yang mengikuti sifat karakternya Firaun, melakukan kezaliman di atas muka bumi, memusuhi ayat, memusuhi nabi-nabi dan rasul. Kan sekarang nggak ada nabi, Ustaz. Memusuhi ahli waris para nabi, yaitu ulama, maka mereka akan mendapatkan ancaman sebagaimana yang Allah ancamkan kepada. Dan nanti di hari kiamat direunikan, dikumpulkan dengan Firaun, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Sehingga Firaun itu yang disebutkan dalam Al-Quran adalah sosok tokoh, ya, penguasa Mesir di zaman Nabi Musa alaihissalam. Wallahu a'lam bishawab. Nah, apakah kemudian kezaliman juga termasuk kezaliman di tengah di tengah keluarga, orang tua kepada anak dan lain-lainnya? Jangan rahmatullah, yang menjadi utama dalam pembahasan kita adalah kezaliman yang tertinggi, yaitu menentang agama Allah, menentang Nabi dan Rasul. Walaupun segala bentuk kezaliman, az-zulmu dzulumatun, akan menjadi kegelapan nanti pada hari kiamat. Kezaliman seorang suami kepada istri, kezaliman seorang istri kepada suami, kezaliman orang tua kepada anaknya, termasuk kedurhakaan anak kepada orang tuanya, kezaliman seorang tetangga kepada tetangganya, seorang RT kepada warganya, dan lainnya. Tapi yang terbesar adalah kezaliman tertinggi, yaitu mereka yang memusuhi dakwah para nabi dan rasul, menjauhkan manusia dari tauhid la ilaha illallah. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Kita mungkin dengarkan pertanyaan terakhir, mengingat jamaah rahmatullah saat ini sudah menjelang waktu asar di tempat kami. Tafadhol, Mbak Ari, silakan. Oke, masih ada lagi pertanyaan tadi, kalau nggak salah Ibu Wiwi ya, sempat unmute. Apakah mau bertanya Bu Wiwi? Oke. Pak Ustadz, kalau gitu saya mau bertanya Pak, untuk di ayat 17, 18, 19 ini kan peringatan ya kepada kita semua akan dahsyatnya hari kiamat. Silakan, Bari. Akan dahsyatnya hari pembalasan ya, ayat 17, 18, 19 nih Pak Ustadz. Ya. Ini peringatan kepada kita akan dahsyatnya hari kiamat. Ya. Ya. Ini kaitannya dengan ayat terakhir ini, nanti Ustadz bahasnya di minggu depan ya. Ini kan soalnya tadi Ustadz sempat mengatakan bahwa
Yang 17, 18, 19 ini kan sebenarnya kuncinya kan supaya kita tidak mendustakan hari pembalasan atau hari kiamat gitu kan Pak Ustadz. Halo? Oh, kayaknya nggak kedengeran ya suara saya. Betul. Betul, Iya. betul. Iya, berarti balik lagi itu kuncinya tadi ya di Kedengaran, jawabannya kedengaran Bu. Silakan. Kedengaran Bari. Ya, berarti kuncinya supaya kita selamat di hari pembalasan itu tuh nanti kaitannya ke ayat 20 ya, di mana kita harus dekat dengan Al-Qur'an itu ya. Makanya kenapa Allahu harus Akbar. Iya. Ini yang saya harapkan dari tadabbur Quran kita. Nanti insya Allah bisa sendiri tadabburnya. Ya. Nanti akan mulai mengaitkan jawaban dari pertanyaan untuk selamat di hari akhirat di sini. Apa ya kisi-kisinya? Itu nanti terjawab makanya di ayat 20 ini sengaja saya kemudian undurkan khusus mengingat pentingnya ibrah pelajaran yang terkandung di ayat 20 ini. Barakallahu fiik Mbak Ari, mudah-mudahan insyaallah yang lain juga semakin terus terlatih perenungannya, tadabbur-tadabburnya di ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya kira kita cukupkan. Barakallahu fikum. Sampai ketemu insyaallah di pertemuan berikutnya hari Rabu berikutnya, dan sepertinya Al-Fakir insyaallah sudah berada di Jakarta ya. Oh, sehingga insyaallah waktunya bisa lebih. Ya, atau kalau mau buat secara offline kita musyawarahkan nanti insyaallah. Ya, nanti saya jawab. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih ibu-ibu semua. Terima kasih Ari. Ya, nanti coba diskusikan. Terima kasih.